mau mengajak teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengangkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan penyertaan kebenaran. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Kalimantan Tengah. Wow, jauh sekali di sana ya. Ketemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dari Resort Cempaka Putih. Kita dari Jemaat Harapan Indah. Oke, perkenalan diri dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kak Iren. Kemudian pemain musik yang paling ganteng Aldo. Bang Aldo, dan yang paling cantik Kak Indah. Baik, kakak mengajak adik-adik untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sebuah lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
berdoa mana-mana Tuhan panggil. Ayo berdiri ya, ikutin kakak. Bergerak, lari untuk memuji, memuliakan Tuhan. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Sinaga dari Gereja GKP Sarapan Indah. Hari ini kita akan menyebut berita keempat dalam bahasa Semarang. Yuk bareng-bareng kita kawakan. Ingatna menurun hari ini dibagas naonok arima ojo segala bergambu. Tapi anggo alifabetoni ari pasaranan di Jawa lebatan dari lang marokoman oda di bagas masyarakat. Barang anak kupe, barang bolu, barang rokon boda laki, barang sulutan adegan nang rok utang. Ai ibagas na onong ariando itopa naibata langit takon tanong. Takon laut angka kapunupan isini. Dok ai asaranan do dia bagi ai pagituan ini. Alani ai do ase ipas-ipasu naibata. Dua ai pasaranan ni ai ajana irono. Terima kasih.
Tuhan, kakak undang kita bernyanyi sebuah lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik Resort Kalimantan Tengah. Nama kakak Kak Juliani Saragi dari GKPS Harapan Indah yang ada di Resort Cempaka Putih di Jakarta. Salam kenal ya adik-adik yang ada di Kalimantan Tengah. Saatnya kita mau disapa oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juli. Mari adik-adik, siapkan hati, siapkan pikirannya, dan juga Alkitabnya loh adik-adik. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami yang ada di Kalimantan Tengah untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, adik-adik kami yang ada di Kalimantan Tengah mau disapa oleh firman Tuhan. Berkati, urapi adik-adik kami yang ada di Kalimantan Tengah supaya mereka tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Juli yang akan menyampaikan firman-Mu agar Tuhan mengurapi dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat 11. Sekali lagi adik-adik, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11,
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih adik-adik sudah membaca teks firman Tuhan hari ini bersama Kak Juli. Adik-adik, nats firman Tuhan hari ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika adik-adik. Rasul Paulus mengirim sebuah surat karena jemaat Tesalonika sedang mengalami kebingungan dan kegelisahan adik-adik karena banyaknya ajaran. Adik-adik tahu ajaran apa? Tentang apa adik-adik? Yaitu ajaran tentang hari Tuhan. Tentang apa adik-adik? Tentang hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan adik-adik? Pasti adik-adik sudah tahu ya, hari Tuhan itu adalah tentang kedatangan Kristus. Lalu, kenapa ya mereka menjadi gelisah dan bingung? Ya, karena ada ajaran bahwa hari Tuhan diartikan akan segera datang. Dan kita tinggal menunggu saja adik-adik. Tidak ada lagi gunanya kita melakukan pekerjaan. Tidak ada lagi gunanya kita bekerja adik-adik. Akibatnya apa ya adik-adik? Orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran ini adik-adik, hidupnya menjadi kacau. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 yang sudah kita baca tadi adik-adik, dikatakan sekali lagi, ada orang-orang yang menjadi tidak tertib hidupnya, tidak mau bekerja, dan sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Wah, bagaimana ya adik-adik? Seandainya kita ketemu orang-orang yang seperti ini adik-adik. Coba lihat jam dulu deh. Jam 6 sama kan? Berarti nggak salah. Main HP dulu lah. TikTok lah. Hai Bang, Apa? udah jam 6 pagi nih. Masalah dulu. Iya, masih jam 6 kan? Masih pagi. Bang, baca kita dulu kek, berdoa dulu kek. Juni, astaga, Tuhan udah memberikan kita kehidupan nih. Maksimalin pemakaiannya, santai. Bang, betul. Tapi kita harus bergegas. Bagaimana sih? Udahlah Jun, sini duduk sini. Kita main TikTokan bareng. Yaudah lah Bang, aku mau siap-siap dulu mau ke sekolah minggu. Dah. Ya udah. Aneh banget ya, teman-teman. Bener kan yang aku bilang? Kan Tuhan udah ngasih kita berkat buat hidup ya. Harusnya kita maksimalin. Santai aja kan. Udahlah. TikTokan lagi. Ya ampun Bang, masih malas-malasan aja. Tuh Bang lihat, udah jam 7:30. Gimana sih? Udah loh, masih ada waktu. Santai. Ya udahlah ya Bang, aku mau lanjutin kegiatan dulu. Yang penting aku udah ingatkan ya. Bye. Iya. Si Juni bilang orang santai aja. Udah lah. Mumpung masih ada waktu kan. Tidur aja dulu. Tadi
online. Tapi aku dapat aktivitas membuat satu ucapan. Mau ide apa ya? Juni, Ya, Kak. kamu udah selesai beribadah online belum? Sudah. Tadi kita dapat aktivitas loh. Kita buat aktivitas apa ya? Bagaimana kalau kita bikin kartu ucapan? Karena hari ini kita ada acara pengumuman. Yuk, bareng-bareng. Yuk. Nih, giliran kamu. Kita tukeran hati. Yuk. Bang Aldo udah buat kartu ucapannya belum? Tadi sih aku udah ingetin dia, tapi aku nggak tahu dia udah buat apa belum. Tadi sih aku lihat dia malas-malasan. Yuk kita ingetin yuk. Ayo. Ya ampun bang, masih tidur-tiduran aja. Astaga. Jam berapa sekarang? Iya tuh udah malam. Abang udah selesai Astaga. buat aktivitas dari ibadah online. Ah, Udah kok belum bang? ini aja baru bangun. Aduh. Berarti aku ketinggalan aktivitas ya? Iya pak. Aduh. Bang kenapa? Nyesel gitu, ini tiduran. Kenapa kalian gak bangunin sih? Dari tadi kami sudah bangunin abang, tapi abang nggak mendengar kami. Terlalu santai sih tadi ya. Aku tadi fokusnya malah main TikTok kan. Sekalinya ini ketiduran. Aduh. Nah, Bang, sekarang pergunakanlah waktu yang ada. Kan Abang sudah dikasih Tuhan banyak waktu. Nah, sekarang Abang harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya, Bang. Iya deh. Kesel juga. Adik-adik, dari drama singkat yang adik-adik barusan saksikan, kita melihat Bang Aldo tidak melakukan pekerjaan apapun adik-adik. Seperti sebagian orang Tesalonika menganggap jika hari Tuhan segera tiba, maka sudah tidak ada lagi gunanya mereka untuk bekerja. Dan akhirnya orang-orang ini menjadi apa adik-adik? Tadi sudah kita baca ada di ayat 11. Yang pertama, tidak tertib hidupnya. Yang kedua, tidak mau bekerja. Yang ketiga, sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Rupanya ada ya adik-adik orang seperti jemaat di Tesalonika yang menganggap jika hari Tuhan segera tiba, maka tidak ada gunanya bekerja. Seperti drama tadi adik-adik yang sudah kita saksikan, di mana tadi Bang Aldo menjadi orang yang tidak tertib, tidak mau bekerja, sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Adik-adik, Paulus mengatakan kembali adik-adik, ada di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kepada orang-orang seperti ini yang tidak mau melakukan pekerjaannya, janganlah ia makan. Wah, rupanya berat ya adik-adik akibat yang diterima bagi orang-orang yang tidak mau bekerja. Tetapi adik-adik,
Paulus juga berpesan pada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita dan juga adik-adik yang ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti mereka, adik-adik? Yaitu orang-orang yang tidak mau bekerja karena menganggap hari Tuhan segera tiba. Adik-adik, kita bisa baca, kita bisa buka di 2 Tesalonika 3 ayat 12. 1. Memberi nasihat. Yang kedua, memperingati. Yang ketiga, menegur. Yang keempat, tetaplah berbuat baik. Yang kelima, jadilah teladan. Inilah adik-adik yang harus kita lakukan dan sikap kita kepada orang-orang seperti yang tadi, adik-adik, yang sudah kita sebutkan tadi. Supaya apa, adik-adik? Supaya mereka tetap tenang dan mau melakukan pekerjaan mereka, supaya mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri, adik-adik. Jadi adik-adik, ingat ya adik-adik, apa pesan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, mengapa kita harus bekerja? Di 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan juga, adik-adik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, adik-adik, supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 6 ayat 27 dikatakan, karena kita bekerja bukan untuk sekedar mendapatkan makanan yang akan binasa, melainkan untuk mendapatkan makanan yang akan bertahan sampai pada hidup yang kekal. Sehingga adik-adik, sikap kita terhadap bekerja seharusnya di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, adik-adik, dan bukan untuk manusia. Ingat ya adik-adik, apa pesan firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin adik-adik bertanya dalam hati, kami kan sekarang masih anak-anak, kan belum bekerja. Betul adik-adik, memang adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik adalah kawan sekerja Allah loh. Adik-adik juga telah diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik yang adik-adik lakukan akan diberi upah oleh Allah. Sebagai penutup firman Tuhan kita adik-adik pada hari ini, untuk adik-adik yang ada di Kalimantan Tengah, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik, apa sih pekerjaan adik-adik sekarang? Kakak mau panggil teman kita 2 orang dari GKPS Harapan Indah.
Shalom teman-teman semua yang ada di Resort Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Nopsandi Nathanael Laloho dari GKPS Harapan Indah. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai pelajar. Sikap saya sebagai rekan sekerja Allah sebagai pelajar adalah rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman GKPS Resort Kalimantan Tengah, namaku Nadia Melvatriana Tondang. Pekerjaanku sekarang sebagai pelajar. Jawabanku, sikapku sebagai kawan sekerja Allah sebagai pelajar adalah 1. Rajin belajar, 2. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada kita, yang ketiga, dengar-dengaran kata guru saat kita lagi belajar. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, pertanyaan yang akan Kak Juli pertanyakan kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di Kalimantan Tengah dan juga teman adik-adik yang 2 orang tadi yang dari GKPS Harapan Indah. Pertanyaan Kak Juli, apa sih pekerjaan adik-adik walaupun adik-adik masih kecil? Bagaimana sikap adik-adik sebagai kawan sekerja Allah? Makasih ya adik-adik atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Juli, semoga firman itu bisa bertumbuh, berakar bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di Kalimantan Tengah. Hai adik-adik di Kalimantan Tengah, saya Kak Mareni Borusaragi mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya kembali. Kita mau baca ayat hafalan ya. Kita buka Alkitabnya yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Kakak ulang lagi ya, Amsal 6 ayat 6. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita ulang kembali ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Adik-adik, dikatakan oleh penulis Amsal agar kita belajar kepada semut. Jadilah rajin dalam melakukan pekerjaan kita. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dikirim ke grup sekolah minggu Kalimantan Tengah ya. Aktivitas kita hari ini, kita akan membentuk kertas menjadi sebuah love atau bintang. Nah, adik-adik, di dalam love itu atau bintang, adik-adik bisa menuliskan tulisan pekerjaan apa aja yang telah adik-adik lakukan sebagai kawan sekerja Allah. Dalam hal ini melakukan hal-hal yang baik. Dan nanti di tengah-tengahnya adik-adik bisa juga menambahkan foto adik-adik atau nama adik-adik. Nah, seperti apa contohnya? Nanti Kak Ana akan bantu ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada kertas, lalu gunting, spidol, pensil warna, selotip, dan foto. Ini bisa foto adik-adik, bisa apa aja. Nah, adik-adik, kertas HVS-nya kita akan menjadi lipat 2 bagian. Lalu nanti menggambarkannya seperti ini, setengah love. Menggambarkannya nah seperti ini ya. Nah, kita akan menggunting.
Nah, jadi kan adik-adik? Nah, baru nanti adik-adik hias. Nah, hiasnya seperti ini. Di sini ada foto adik-adik, di sini ada foto Kak Ana. Lalu di sini tuliskan kata-kata apa aja yang adik-adik pernah lakukan sebagai kawan sekerja Allah. Misalnya di sini ada berkata jujur, berdoa, baca Alkitab, beribadah sekolah minggu, dan seterusnya. Nanti adik-adik bisa menuliskan sebanyak-banyaknya ya. Di sini ada nama Kak Ana. Nah, bisa love atau bisa juga bintang. Tuh, bintang seperti ini. Nanti adik-adik juga bisa menghias-hiasnya. Di sini ada bentuk love, diwarnain lagi kembali bisa. Nah, ini Kak Ana bentuk 2. Adik-adik bisa milih salah satu, mau bentuk love atau bentuk bintang. Nah, selamat beraktivitas adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang ada di Kalimantan Tengah, sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu dari GKPS Harapan Indah untuk adik-adik sekolah minggu Kalimantan Tengah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena adik-adik kami dari Kalimantan Tengah sudah tetap setia untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu kami yang ada di Kalimantan Tengah. Biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui galangan kita. Kita sama-sama menggenggam persembahan tangan kiri dan kanan, angkat ke atas sambil mengucapkan Kubere Doon. 1, 2, 3. Kubere Doon, Kubani Harajaomi Naibata. Adik-adik, marilah kita berdoa. Siapkan hatinya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami dapat mengutip sebagian firman-Mu hari ini, yaitu dengan tema bekerja, bekerja, bekerja.
Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-Mu yang selalu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami ingin menjadi teman sekerja Allah ya Tuhan. Tuhan Yesus, dari semuanya itu ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kita sekalian. Amin.